Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Pagi itu, pertengkaran hebat antara Pak Didi dan Bu Siti kembali terjadi. Pertengkaran itu terjadi ketika Pak Didi telah menggadaikan rumah yang mereka tempati itu pada seseorang tanpa sepengetahuan istrinya. Bu Siti yang baru mendapat kabar dari tetangganya pagi itu lalu menanyakan secara baik-baik pada suaminya. Namun, Pak Didi bukannya menjelaskan, malah ia dengan kasar membentak-bentak istrinya seraya melemparkan benda-benda yang berada di dekatnya. Bu Siti hanya mampu menangis ketika mendapat perlakuan kasar suaminya saat itu. Anak lelakinya yang masih berumur 5 tahun malah ikut-ikutan menangis seraya memeluk ibunya. "Bu, ayah jahat," ujarnya sambil terisak. Dan ketika suaminya itu lengah, Bu Siti segera meraih tubuh anaknya dan berlari keluar rumah. Dan perang, hampir saja sebuah benda yang dilemparkan suaminya itu menimpa tubuhnya. Jika saja ia tak segera menutup pintu. Sebenarnya Bu Siti mulai curiga dengan kedatangan teman-teman suaminya beberapa hari yang lalu. Teman-teman suaminya itu makan, minum, serta menginap sampai berhari-hari di rumahnya. Tentu saja, hal itu membuat ekonomi keluarga yang sedang susah menjadi semakin bertambah. Dan untuk mencukupi keperluan teman-teman suaminya itu, Bu Siti harus rela menjual barang-barang isi rumah pada para tetangganya. Pernah pada suatu hari, suaminya bersama teman-temannya membereskan gudang belakang rumah dan mengeluarkan semua isinya. Bu Siti yang menanyakan maksud dari semua itu pada suaminya, malahan disuruh diam dan tak banyak bertanya. Dan pada malam harinya, Bu Siti mencium aroma kemenyan dari arah gudang serta mendengar suara-suara lirih seperti sedang membaca mantra-mantra. Apakah yang sedang dilakukan suami bersama teman-temannya itu? Pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya itu terus bergulir yang kemudian menjadi awal dari pertengkaran Bu Siti dengan suaminya. Cerita kembali ke Pak Didi. Setelah pertengkaran hebat itu, Pak Didi segera berkemas, lalu dengan masih menahan emosi, ia bergegas meninggalkan rumahnya. Para tetangga hanya mampu memperhatikan langkah Pak Didi ketika sampai di tepi jalan raya. Sebuah mobil telah terparkir menunggu Pak Didi. Ternyata teman-temannya telah menunggu sejak tadi. "Ayo Pak," ujar mereka seraya membukakan pintu mobil. Setelah itu, mereka pun berangkat menuju suatu tempat. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ketika Pak Didi dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, teman-teman lamanya membisiki dan mengajak Pak Didi untuk ikut bersama mereka melakukan semacam ritual, yaitu dengan meminta bantuan penguasa Laut Selatan mendatangkan uang secara instan. Tentunya dengan melakukan sebuah ritual yang cukup aneh dengan biaya patungan oleh mereka berlima. Mereka yang dibayang-bayangi nafsu duniawi belum menyadari
jika apa yang akan mereka lakukan bisa mengakibatkan resiko yang bisa saja membuat mereka celaka. Bahkan, tak hanya materi yang dipertaruhkan, namun lebih dari itu, yaitu nyawa mereka sendiri. Hati dan pikiran mereka telah tertutup oleh impian-impian semu semata. Mereka hanya berpikir tentang keberhasilan dengan melakukan ritual tersebut. Tak dipikirkan jika kegagalan yang mereka alami nantinya. Perjalanan panjang mereka mengantarkan mereka berlima tiba di sebuah perkampungan di pesisir pantai Jawa Barat. Ketika sampai di sana, terdengar suara deru ombak pantai bersahut-sahutan, diiringi angin sepoi-sepoi yang membawa udara panas berbau amis khas pantai. Tampak burung-burung camar yang berterbangan di atas derunya ombak. Beberapa di antaranya menukik ke arah air laut dan kemudian terbang kembali ke angkasa raya. Ada sebuah pohon kelapa yang daun-daunnya melambai-lambai ke arah mereka, seakan-akan mengajak mereka untuk segera mewujudkan impian dan harapannya di tempat. Pak Didi yang turun dari kendaraan lebih dulu, kemudian diikuti oleh teman-temannya. Tak lupa, Pak Ang memarkirkan terlebih dahulu mobil itu di tempat yang dianggap aman. 5 orang bapak-bapak itu adalah Pak Didi, Pak Ang, serta Pak Dian sebagai yang punya hajat. Sedangkan 2 orang lagi bertindak sebagai mediator. 2 orang itulah yang mencari informasi tentang ritual dimaksud, serta yang akan mempertemukan dengan seorang pintar yang disebut Abah. Sebenarnya ini adalah kali kedua mereka datang ke tempat itu. Setelah kepulangan dari tempat itu yang pertama kali, mereka harus terlebih dahulu melaksanakan ritual di rumah Pak Didi, seperti yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Beberapa menit berlalu, suara deru ombak semakin keras terdengar di telinga mereka, dan ada hawa mistis ketika mereka menginjakan kakinya di sana. Padahal itu siang hari, dan juga mereka pernah ke tempat itu sebelumnya beberapa waktu ke belakang. Lalu mereka pun sampai di suatu tempat yang agak tinggi. Di antara rimbunan pohon besar terdapat sebuah rumah kecil yang bentuknya agak aneh. Bagaimana tak aneh jika rumah itu hanya di kiri kanan dan belakang saja yang tertutup dinding kayu. Sedangkan bagian depan rumah kecil itu terbuka lebar dan menghadap ke arah laut. Sekitar 50 meter dari arah depan rumah kecil itu terdapat bibir pantai yang curam dengan ombak besar yang menerjang setiap saat pada bibir pantai yang berbatu-batu besar itu. Lalu, "Assalamualaikum," ujar mereka serempak. Terdengar sahutan dari dalam dan menyuruh mereka masuk. Seorang kakek terlihat sedang duduk bersila sambil merokok. Rupanya, kedatangan mereka telah ditunggu sejak pagi tadi. Di depan si kakek yang dipanggil Abah itu, terlihat 3 nampan besar yang penuh dengan aneka sesaji yang telah dipersiapkan sesuai kesepakatan di antara mereka sebelumnya. Setelah bersalaman, mereka pun duduk menghadap ke arah Abah. Lalu, tanpa basa-basi, Abah menjelaskan tata cara dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh mereka semua. "Kalian siap?" tanya Abah. "Sanggup-sanggup, Bah," jawab mereka bersamaan. Satu kesanggupan yang mereka paksakan saat itu, sebab mereka belum tahu tentang apa yang akan terjadi di tempat tersebut. Abah segera menaburkan bubuk kemenyan di atas bara api kecil. Asap putih pun mengepul, seiring dengan mantra-mantra pembuka alam gaib, mengantarkan permohonan para pelaku ritual pada sang penguasa lautan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba rumah kecil itu bergetar sesaat, lalu kembali seperti semula.
Menurut Abah, sebagai juru kunci di tempat itu menandakan jika permohonan mereka dikabulkan. Namun dengan syarat harus melakukan ritual di tempat itu selama 7 malam lamanya. Setelah selesai, Abah segera berlalu dari tempat itu, meninggalkan para pelaku ritual untuk segera melaksanakan kewajibannya. Setelah kepergian Abah dari tempat itu, kelima orang pelaku ritual itu segera mulai melaksanakan kewajibannya. Nah, di belakang rumah kecil itu terdapat sebuah pancuran kecil yang berair jernih dan mengalir tanpa henti dari sebuah bambu kecil yang terhubung entah kemana. Aliran air itu jatuh menimpa sebuah batu pipih yang kemudian airnya mengalir pada sebuah selokan kecil yang terus mengarah ke arah pantai. Menurut Abah, air itu adalah air kahuripan. Dan sebagai syarat pertama untuk melakukan ritual adalah dengan membersihkan diri dengan air kahuripan tersebut. Kelima orang itu lalu satu persatu mandi di pancuran itu. Setelah selesai, mereka pun masuk kembali ke dalam ruangan di rumah kecil itu. Malam pun tiba. Deru ombak semakin bergemuruh. Terdengar bersaut-sautan dari arah pantai di depan mereka. Dikarenakan lokasi rumah kecil itu lebih tinggi, sehingga mereka dapat dengan leluasa memandang lautan lepas yang hanya berjarak 50 meter dari tempat mereka. Mereka lalu duduk bersila menghadap ke arah lautan. Nampan-nampan berisi sesaji sebagai persembahan kepada sang penguasa lautan telah tertata rapi di hadapan mereka. Asap kemenyan pun mengepul menghantarkan permohonan mereka saat itu. Malam pun semakin larut. Malam itu adalah malam pertama mereka melakukan ritual. 5 orang itu tampak khusyuk membaca mantra-mantra pemanggil. Ketika sedang khusyuk itulah tiba-tiba terdengar dari arah depan mereka suara gemuruh ombak yang sepertinya semakin mendekat ke arah mereka. Serentak kelima orang itu membuka matanya dan terlihat oleh mereka semua ombak besar yang tinggi bergulung-gulung mendekat. Melihat hal itu, serentak mereka berdiri dan hendak lari dari tempat tersebut. Namun 2 orang teman Pak Didi yang bertindak sebagai mediator segera memegang tangan 3 orang lainnya agar tak lari dan menyuruh mereka duduk kembali. 3 orang itu bingung antara takut dan bertahan di tempat itu. Namun 2 orang temannya segera menarik ke bawah agar Pak Didi dan yang lainnya segera duduk. Dan ketika kelima orang itu kembali duduk, seketika suara gemuruh dan ombak yang seakan hendak menerjang mereka itu tiba-tiba lenyap dan suasana lautan kembali seperti semula. Andai saja mereka berlari dari tempat itu, maka ritual mereka dianggap gagal. Karena kejadian tadi hanyalah tipuan semata untuk menguji kesungguhan mereka dalam melakukan ritual tersebut. Mereka lalu menenangkan diri dan kembali khusyuk bersemedi. Mantra-mantra pemanggil pun mereka lantunkan dalam hati, berharap permohonan mereka segera dikabulkan. Dan tak ada hal aneh yang dapat menggagalkan ritual mereka malam itu. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, tiba-tiba terdengar oleh mereka semua. Sayup-sayup terdengar seperti ada suara orang yang mengobrol dengan kata-kata tak jelas. Suara-suara itu seakan-akan dihempaskan dari tengah lautan yang kemudian sampai ke telinga mereka. Untuk kali ini, mereka menahan diri untuk tak membuka matanya. Sebab Abah sang juru kunci telah mewanti-wanti agar jangan menghiraukan apapun yang terjadi di tempat itu selama menjalankan ritual.
Suara-suara orang itu terdengar semakin mendekat ke arah mereka, yang diiringi oleh suara gemuruh ombak yang terus terdengar. Nah, ketika suara itu semakin mendekat ke arah para pelaku ritual itu, tiba-tiba lantai mereka bersila itu perlahan-lahan bergetar. Lalu getaran itu semakin kencang sehingga tubuh para pelaku ritual bergoncang ke kiri dan ke kanan. Suasana di tempat itu seperti sedang dilanda gempa bumi. Mereka berlima berusaha mencoba untuk tetap berada di tempatnya. Ternyata guncangan hebat itu berasal dari langkah kaki yang berat orang-orang misterius tersebut. Dan langkah kaki sosok misterius itu berhenti tepat di depan nampan yang berisi aneka sesaji. Lalu sosok-sosok itu berpesta pora menghabiskan semua sesaji sambil tertawa-tawa menakutkan. Terdengar suara decap dari mulut sosok misterius tersebut. Ada yang bercingkrak-cingkrak dari sosok itu yang mungkin merasa senang dengan makanan kesukaan mereka yang telah disediakan oleh para pelaku ritual. Ada yang menyeramkan dari suara-suara itu, yaitu seperti suara desis ular yang sangat besar. Sebenarnya dari awal terdengar suara-suara misterius itu, para pelaku ritual telah merasakan hal yang menakutkan. Namun, karena mereka takut gagal akan apa yang akan mereka lakukan malam itu, mereka tetap bertahan agar tak bergeser dari tempat duduknya. Sepertinya sosok-sosok itu memakan habis semua isi nampan. Dan setelah itu, terdengar langkah berat kaki mereka disertai tawa-tawa menakutkan semakin menjauh dan kemudian tak terdengar lagi. Suasana kembali sunyi. Ombak pun tak segarang tadi. Hanya menyisakan riak-riak kecil yang tak berarti. Sepertinya ritual malam itu selesai sudah. Kelima orang pelaku ritual itu segera membuka matanya dan mereka terpekik bersamaan. Dari keremangan cahaya malam itu terlihat nampan-nampan yang semula berisi penuh aneka sesaji ternyata telah lenyap dan hanya menyisakan daun pembungkus yang berserakan. Kelima orang itu bergidik ngeri membayangkan hal tersebut. Kelima orang pelaku ritual itu segera beringsut ke tepi dinding di belakangnya dan mulai mencoba memejamkan matanya. Dan karena kantuk yang teramat sangat, mereka pun tertidur sampai pagi menjelang. Ritual malam kedua. Segala perlengkapan ritual malam itu telah dipersiapkan mereka sejak siang hari. Salah seorang dari mereka terlebih dahulu belanja untuk keperluan ritual tersebut. Sesaji malam itu tak sebanyak malam kemarin. Hanya satu sisir pisang raja dan kembang 7 rupa, serta satu buah dupa cair yang bernama apel jin. Setelah itu, Pak Didi segera menyalakan bara api. Lalu dibakarlah isi apel jin itu sedikit demi sedikit. Asap putih pun mengepul seketika, menyebarkan aroma yang sangat harum memenuhi tempat tersebut. Setelahnya mereka duduk bersila, menghadap ke arah laut di depan mereka, sampai waktu menunjukkan tengah malam. Ketika sedang khusyuk, tiba-tiba terdengar dengan jelas oleh mereka semua suara tangis bayi yang menyayat hati, yang seakan-akan suara itu berada persis di hadapan mereka. Dari kejadian malam kemarin, rupanya mereka cukup tabah untuk tak tergoda dengan suara tangisan itu. Ada yang aneh dengan Pak Didi. Ia bukannya mendengar suara tangisan bayi seperti teman-teman lainnya. Ia bahkan mendengar suara tangisan seperti suara tangisan anak laki-lakinya yang berumur 5 tahun yang ia tinggalkan bersama istri di rumahnya. Seketika hati Pak Didi bergetar, bulu kuduknya merinding, dan
Keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya. Ia pun mulai gundah dan takut. Ia takut jika hal buruk akan menimpa anaknya. Memang hatinya sedang tertutup oleh keinginan dunia yang begitu menggebu-gebu. Namun, seburuk apapun ia adalah seorang ayah yang masih memiliki tanggung jawab terhadap darah dagingnya sendiri. Suara tangisan yang mirip suara anaknya itu terus terdengar tanpa henti. Tak terasa, air matanya menetes dari sudut matanya. Pak Didi bingung. Pikirannya berkecamuk antara melanjutkan ritual atau menghentikannya saat itu. Namun, ia sudah terlanjur berhutang dengan menggadaikan rumah yang ia tempati bersama istri dan anaknya. Dalam kebimbangan itu, tiba-tiba muncul dalam benaknya lembaran-lembaran rupiah yang menumpuk dalam pangkuannya. Seketika, ia pun memutuskan untuk melanjutkan ritualnya tersebut. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba hembusan angin laut menerjang ke arah mereka, dan seketika suara tangisan bayi itu pun lenyap. Dan setelah itu, tak ada gangguan apapun sampai menjelang pagi. Esok malamnya, kembali gangguan-gangguan yang menakutkan mengganggu mereka yang sedang melakukan ritual. Namun, karena tekad mereka telah bulat, apapun yang terjadi selama melakukan ritual, mereka tak akan bergeming sedikit pun dari tempat duduknya. Mereka telah terobsesi untuk mendapatkan kekayaan di tempat itu. 6 malam berlalu. Tibalah saatnya ritual malam terakhir bagi mereka, yaitu malam ke-7. Segala perlengkapan sesaji untuk malam itu telah dipersiapkan sejak tadi siang. Dan sebelum melakukan ritual malam terakhir itu, mereka harus terlebih dahulu mandi satu persatu di pancuran belakang rumah kecil tersebut, serta berpakaian yang rapi, demi menyambut sang penguasa lautan yang akan memberikan semua harapan mereka malam itu. Malam itu bertepatan dengan malam purnama. Suasana sangat terang, seakan-akan memberi peluang pada mereka untuk segera mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang selama ini dinanti-nantikan. Dan malam itu tak seperti malam-malam sebelumnya yang duduk sambil memejamkan mata. Namun malam itu mereka cukup duduk menghadap ke arah pantai dengan mata terbuka, seraya membaca mantra-mantra pemanggil. Waktu menunjukkan sekira tengah malam. Gulungan ombak kecil berkerjaran dari tengah lautan lepas ke tepi pantai, menerjang batu-batu karang di tepi pantai yang curam, memantulkan cahaya putih keperakan yang bertaburan. Buih-buih laut pun bertebaran di permukaan air laut. Ketika pelaku ritual itu sedang memandang ke arah laut, tiba-tiba terlihat oleh mereka sesuatu yang aneh. Nun jauh di sana, dari tengah-tengah lautan itu muncul sesuatu. Perlahan muncul ke permukaan laut, dan sesosok perempuan cantik mengenakan mahkota di kepalanya duduk dalam kereta kencana yang terbuka dan ditarik oleh 8 ekor kuda. Dikendalikan oleh seorang kusir bertelanjang dada. Lalu kereta kencana itu semakin mendekat ke arah mereka berlima. Terdengar suara ringkih kuda diiringi suara kakinya yang menggunakan kerincing besi berwarna kuning. Kelima orang itu hanya mampu melongo, tak bisa berkata apa-apa, memandangi kereta kencana itu yang dengan cepat telah hadir di hadapan mereka. Serentak kelima orang itu merapatkan ke-10 jarinya di depan kepala, pertanda hormat pada sosok perempuan yang baru datang itu, yang menurut Abah adalah ratu penguasa lautan. Entahlah, benar atau tidaknya tergantung pada kepercayaan teman-teman semua. Pak Didi memberanikan diri mengucapkan sesuatu
pada sosok perempuan yang disebut ratu itu. Ia memohon sang ratu berkenan membantu mereka berlima agar memberikan harta kekayaan saat itu juga. Sang ratu yang berdiri di depan mereka lalu dengan bahasa isyarat memerintahkan sang kusir untuk menurunkan sesuatu dari dalam kereta kencana itu dan membawanya ke depan 5 orang yang tengah menanti pemberian dari sang ratu tersebut. Dan tak lama, satu persatu, 5 buah karung seukuran karung beras 25 kilo telah teronggok di hadapan mereka semua. Entahlah apa isi karung-karung itu. Serentak ke-5 orang pelaku ritual itu mengucapkan terima kasih seraya bersujud di bawah tubuh sosok ratu tersebut. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, sosok ratu tersebut tak nampak lagi di tempatnya berdiri. Hanya menyisakan suara ringkik kuda serta suara gemerincing yang sayup-sayup menjauh dan kemudian lenyap di telan ombak. Setelah itu, ke-5 orang pelaku ritual berebutan mengambil karung yang teronggok di depan mereka. Padahal tak perlu berebutan, karena jumlah karung itu 5 buah dengan isi yang sama penuhnya, dan tentunya masing-masing mendapatkan 1 buah. Dengan penuh rasa penasaran, ke-5 orang itu segera membuka tali pengikat karung masing-masing. Seketika, teriakan kegembiraan terdengar dari bibir mereka, memecah suasana malam itu. Pak Didi yang masih belum yakin dengan apa yang dilihatnya, segera mengambil lampu dan menyorotkannya pada isi karung tersebut. Tiba-tiba, matanya terbelalak ketika melihat isi karung yang penuh dengan lembaran-lembaran uang yang masih baru. Tak sadar, ia pun meraup uang-uang itu seraya berteriak-teriak kencang memanggil nama istrinya. "Siti, aku berhasil!" Lalu ia pun berjingkrak-jingkrak layaknya orang yang tak waras. 4 orang temannya tak menghiraukan tingkah Pak Didi. Mereka sibuk dengan menghitung uangnya masing-masing. Mereka tak sabar menunggu pagi tiba agar segera pulang dan membawa uang-uang tersebut ke rumahnya. Semburat warna merah jingga menyembul dan memancar dari ufuk timur. Rupanya sang surya telah terbangun dan bersiap melaksanakan tugasnya menerangi jagat raya. Nampak embun pagi di ujung daun yang berkilauan tertimpa sinar surya pagi itu, bagaikan intan permata yang bertaburan. Burung-burung pun berkicau riang menyambut kedatangan sang surya. Ke-5 orang pelaku ritual itu berkemas dan membungkus karung berisi uang-uang itu dengan kain sarung masing-masing dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dengan langkah penuh kegembiraan, mereka bergegas berjalan dari tempat itu menuju tempat di mana kendaraan mereka terparkir beberapa hari yang lalu. Beruntung, di sana tak ada rumah-rumah warga, sehingga mereka dengan leluasa dan aman membawa hasil ritualnya tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Dengan keberhasilan ritual mereka saat itu, bukan berarti uang yang diperoleh dari pemberian penguasa lautan itu dapat serta-merta digunakan untuk keperluan hidup mereka. Namun, mereka harus terlebih dahulu menyempurnakan uang-uang tersebut. Karena menurut Abah, uang-uang itu harus dirituali di rumah sang pelaku ritual selama 7 malam. Dan setelah itu dapat dengan bebas dipergunakan untuk keperluan apapun. Lalu, sesuai perjanjian dengan Abah sang juru kunci, mereka melajukan kendaraannya tanpa pamit terlebih dahulu pada sang juru kunci. Kita tunda dulu cerita Pak Didi yang telah berhasil dengan ritualnya. Cerita beralih ke Bu Siti, istrinya Pak Didi. Setelah pertengkaran pagi itu dengan suaminya, Bu Siti pergi ke rumah tetangganya untuk menenangkan dirinya. Dan ia hanya mengintip suaminya yang pergi tanpa pamit bersama teman-temannya. Dan tak lama setelah suaminya pergi, Bu Siti segera kembali ke rumahnya.
Malam harinya, sekira waktu menunjukkan pukul 11 malam. Bu Siti sebagai seorang istri yang baik, seburuk apapun perangai suaminya saat itu, ia masih tetap suaminya yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga beserta suaminya itu sejak 15 tahun yang silam dan telah membuahkan keturunan seorang anak lelaki yang kini berusia 5 tahun. Sambil mendekap tubuh anaknya yang telah pulas, Bu Siti menerawang ke masa silam ketika ia baru beberapa tahun menjalani hidup berumah tangga bersama suaminya itu. Tak ada hal yang aneh dari suaminya. Pak Didi selalu terbuka kepadanya tentang berbagai hal. Namun, semenjak kedatangan teman-teman suaminya itu, semuanya berubah drastis 360 derajat. Ia menjadi pemarah dan ringan tangan dan serba tertutup padanya. Dan yang paling mengherankan Bu Siti adalah ketika suaminya itu menggadaikan rumah yang mereka tempati tanpa sepengetahuan ia selaku istrinya. Lalu, untuk apa uang itu? Sedangkan ia tak pernah tahu berapa jumlahnya. Suaminya itu tak pernah memberitahu dirinya. Ketika pikiran Bu Siti menerawang kemana-mana itu, tiba-tiba dari dalam gudang yang menjadi kamar rahasia suaminya itu terdengar suara-suara seperti benda jatuh. Padahal kamar itu kosong. Lalu siapa di sana? Bu Siti yang masih berpikiran positif saat itu mengira jika itu adalah pencuri yang mencoba masuk rumah lewat dinding kamar suaminya. Segera ia bangun dan keluar dari kamarnya. Lalu berjingkat-jingkat mendekati kamar rahasia suaminya. Telinga Bu Siti ditempelkan pada dinding kamar suaminya. Terdengar olehnya seperti ada orang yang sedang berjalan dalam kamar. Ada satu suara lagi, seperti suara orang yang sedang makan. Tapi siapa? Pikir Bu Siti. Karena penasaran, Bu Siti kemudian mengintip dari celah lubang kunci kamar itu. Dan ia segera menutup mulutnya agar tak bersuara. Bagaimana tidak? Ia melihat dari lubang kunci di kamar rahasia suaminya itu, ternyata seperti ada sosok orang-orang yang sedang bercingkrak-cingkrak sambil mulutnya tak berhenti makan dengan suara decap bibir yang jelas. Seketika itu juga bulu kuduk Bu Siti merinding. Dengan tubuh gemetaran menahan rasa takut, ia segera berjingkat-jingkat kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Sambil mendekap anaknya yang tertidur, tak henti-hentinya Bu Siti berdoa untuk keselamatan keluarganya. Dalam hati kecilnya yang paling dalam, ia merasa curiga dengan kejadian aneh tadi. Tentu ada hubungannya dengan suaminya yang beberapa hari ke belakang sering melakukan sesuatu yang tak jelas. Namun, ia tetap berharap yang terbaik tentang suaminya itu. Esok malamnya sekira pukul 11 malam. Malam itu adalah malam kedua Bu Siti ditinggal pergi suaminya. Ketika anaknya itu sedang terlelap tidur, tiba-tiba ia terbangun lalu menangis kejer. Seraya tangan mungilnya itu menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit kamar. Sepertinya anaknya itu melihat sesuatu yang tak kasat mata. Masih ingatkah teman-teman, ketika Pak Didi melakukan ritual di malam kedua, ia mendengar suara anaknya yang menangis terus-menerus. Rupanya itulah cara Tuhan memberi peringatan Pak Didi agar tak terjerumus dalam hal yang akan mencelakakan dirinya kelak. Namun rupanya Pak Didi lebih mendengar bisikan-bisikan setan dengan iming-iming mendapat harta secara instan. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai beberapa saat, anak Bu Siti itu tak berhenti menangis. Namun aneh, Bu Siti melihat anaknya menangis tak mengeluarkan air mata. Apa yang terjadi? Karena tangis anaknya yang tak kunjung berhenti, Bu Siti segera menggendong dan membawa anaknya itu keluar rumah. Ia berniat menginap di rumah tetangganya yang kemarin. Keanehan pun terjadi. Ketika anaknya yang digendong itu berada di luar rumahnya, tiba-tiba anak itu berhenti menangis. Ada apa sebenarnya di rumah Bu Siti? Bu Siti akhirnya malam itu tak kembali ke rumahnya.
ia memilih menginap di rumah tetangganya. Keesokan harinya, Bu Siti lalu menceritakan kejadian aneh yang menimpanya 2 malam berturut-turut itu pada tetangganya. Mendengar hal itu, tetangganya lalu mengajak Bu Siti untuk menemui orang pintar. Bu Siti dan tetangganya itu terperangah kaget ketika mendengar penjelasan si orang pintar tersebut. Menurut pandangan batin si orang pintar itu, suami Bu Siti tengah melakukan pesugihan dengan melakukan ritual uang gaib, yaitu bersekutu dengan siluman untuk mendapatkan harta kekayaan berupa uang secara cepat. Dan anaknya itulah yang akan menjadi target calon tumbal siluman tersebut. Mendengar kalimat terakhir si orang pintar itu, Bu Siti tiba-tiba menangis, meratapi nasibnya yang tega-teganya suaminya itu akan berkhianat. Si orang pintar itu menyarankan Bu Siti untuk segera kembali ke kampung halamannya bersama orang tuanya, agar di sana ada orang yang menjaganya, begitu katanya. Dan atas bantuan tetangganya yang baik hati itu, Bu Siti dipinjamkan uang untuk ongkos dan bekal di perjalanan menuju rumah orang tuanya di kampung. Tak lupa Bu Siti menitipkan kunci rumahnya pada tetangganya tersebut. Tetangganya yang merasa khawatir dan iba itu mengantarkan Bu Siti sampai memastikan Bu Siti telah naik kendaraan. Cerita kembali ke Pak Didi bersama teman-temannya yang masih dalam perjalanan menuju rumahnya. Atas berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan mereka akan melanjutkan untuk melakukan ritual lanjutan di rumah Pak Didi, agar uang yang didapat dari hasil pemberian sang ratu itu disempurnakan terlebih dahulu, agar setelah itu dapat dipergunakan dengan aman. Begitulah wejangan sang juru kunci waktu itu. Dalam perjalanan itu, tampak raut wajah penuh kegembiraan dari mereka semua. Mereka saling melontarkan hayalan jika uang itu telah dipergunakan nantinya. Pak Didi yang paling antusias di antara mereka, dengan penuh semangat, ia berkata di hadapan teman-temannya itu, dengan uang itu, ia akan membayar hutang dan menebus kembali rumahnya yang digadaikan tempo hari, serta keinginan-keinginan lain yang disambut gelak tawa teman-temannya tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di kampung Pak Didi ketika hari menjelang senja. Dikarenakan mobil tak bisa langsung ke depan rumah Pak Didi, akhirnya Pak Didi turun dari mobil lebih dulu dan menyuruh teman-temannya untuk menunggu, sambil menunggu isyarat darinya untuk membawa barang-barang itu ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumahnya, Pak Didi tertegun. Istrinya tak nampak di rumahnya dan pintu rumahnya itu terkunci rapat. Dia pun lalu memanggil-manggil istrinya dengan suara keras. Tetangganya yang mendengar itu segera menghampiri dan memberikan kunci rumahnya pada Pak Didi, seraya menyampaikan pesan istrinya yang telah pulang ke rumah orang tuanya. Pak Didi yang tak ambil pusing, malah ia merasa nyaman jika nanti malam ia akan melakukan ritual dengan tenang tanpa gangguan dari pertanyaan-pertanyaan istrinya. Tak lama setelah itu, terdengar suara beduk maghrib dari masjid di kampung tersebut. Nah, di saat orang-orang kampung beribadah maghrib itulah, Pak Didi bersama teman-temannya mengambil buntalan kain sarung yang berisi uang itu ke rumahnya dan memasukkannya ke dalam kamar rahasianya. Mereka tak sadar jika ada sepasang mata yang mengintip dan memperhatikan Pak Didi bersama teman-temannya. Malam harinya, mereka akan melakukan ritual lanjutan sebagai penyempurnaan uang-uang yang diperoleh dari ritual sebelumnya. Kamar rahasia itu telah dikunci rapat oleh Pak Didi. Mereka lalu duduk bersila menghadap pintu kamar itu. Waktu menunjukkan tengah malam. 4 orang teman Pak Didi merasakan kantuk yang teramat sangat malam itu. Dan tanpa sadar, mereka telah terlelap sambil bersandar di dinding tempat itu.
Pak Didi yang tengah duduk bersila menghadap pintu itu pun tak menyadari jika 4 temannya telah terbang ke alam mimpinya masing-masing. Tak lama setelah itu, tempat itu terasa bergetar. Lalu terdengar langkah kaki yang berat dari kejauhan menuju rumah Pak Didi. Pak Didi membuka matanya dan terlihat olehnya 5 sosok kurus berkulit hitam legam masuk menembus dinding rumahnya. Seketika mata Pak Didi terbelalak kaget. Ia hanya mampu melongo, mulutnya tercekat tak bisa berkata apa-apa. Bahkan tubuhnya pun serasa kaku tak dapat digerakkan. 5 sosok yang kurus tinggi itu melangkah masuk. Bahkan mereka melangkahi tubuh Pak Didi yang duduk bersila. Lalu sosok-sosok itu kembali menembus pintu kamar. Dan tak lama mereka keluar kamar seraya memanggul karung-karung berisi uang hasil ritual Pak Didi dan teman-temannya itu. Dan sosok-sosok itu menghilang menembus dinding rumah Pak Didi. Nah, disitulah Pak Didi baru tersadar. Ia lalu berteriak-teriak tak jelas membangunkan teman-temannya. Teman-teman Pak Didi terbangun tiba-tiba. Mereka melihat Pak Didi yang menunjuk-nunjuk pintu kamar. Segera Pak Aang membuka kunci pintu kamar. Ketika pintu kamar terbuka, mereka terkejut bukan kepalang, karena karung-karung yang berisi uang itu telah raib. Padahal pintu kamar terkunci dan ia malahan yang memegang kuncinya. Pak Didi yang melihat karung-karung berisi uang itu raib, mendadak tubuhnya lemas, lalu pingsan seketika itu juga. Waktu menunjukkan sekira pukul 3 dini hari. Dengan susah payah, akhirnya Pak Didi dapat disadarkan oleh teman-temannya. Lalu Pak Aang mengajak yang lainnya untuk segera menemui sang juru kunci kembali. Dan pagi itu mereka kembali ke tempat ritual yang pertama. Dengan menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di sana sekira pukul 12 siang. Setelah turun dari mobil, dengan langkah penuh emosi, sampailah mereka di tempat ritual kemarin. Namun apa? Mereka terbelalak manakala rumah kecil tempat mereka ritual kemarin telah hilang. Entahlah, yang tersisa di sana hanyalah nampan-nampan yang telah kosong, serta sebuah pancuran kecil yang masih mengalirkan air yang jernih. Seketika tubuh mereka lemas tak bertenaga. Lalu mereka jatuh terduduk bersamaan. Mereka tak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi. Kemana rumah kecil itu? Dan siapa sosok Abah sebenarnya? Dan siapa yang membawa kembali uang-uang itu? Pikiran mereka berkecamuk campur aduk saat itu. Hilanglah sudah semua harapan dan impian mereka yang selama ini dinanti-nantikan. Jangankan uang sekarung, selembar pun tak mereka dapatkan. Bahkan biaya selama ritual pun tak akan tergantikan kembali. Semuanya telah hangus, meninggalkan bara api kesedihan dan kekecewaan yang tak akan pernah terobati seumur hidup mereka. Lalu bagaimana dengan Pak Didi? Pak Didi bingung. Dari mana ia harus mengembalikan uang gadai rumahnya? Pak Aang segera sadar. Lalu ia mengajak Pak Didi dan teman lainnya mencari keberadaan Abah sang juru kunci. Dengan langkah lunglai, mereka berusaha mencari dan bertanya pada orang-orang di daerah itu tentang Abah. Namun jawaban mereka sama. Jika di tempat itu dari dulu tak ada orang yang bernama Abah sebagai juru kunci tempat tersebut. Mereka pun semakin bingung. Lalu rumah kecil tempat mereka ritual itu tempat apa? Sudahlah, pikir Pak Aang. Lalu ia mengajak seluruh temannya pulang. Nah, sejak kepulangan teman-temannya, Pak Didi hanya duduk melamun. Sesekali ia meracau tak menentu, sampai suatu ketika rumahnya disita karena tak mampu lagi membayar. Pak Didi hanya memandang dengan tatapan kosong pada orang yang menyita rumahnya. Hari-hari berlalu, kehidupan Pak Didi semakin mengkhawatirkan.
Ia mulai tak mengenal dirinya sendiri, tidur pun di sembarang tempat. Orang-orang sekitar mulai menganggap Pak Didi sebagai orang yang tak waras, sebagai akibat dari perbuatannya sendiri yang bersekutu dengan setan. Berhasil atau tidaknya bersekutu dengan setan, tetap selalu ada akibat yang dirasakan oleh sang pelaku. Padahal Tuhan telah memberikan peringatan lewat suara tangisan anaknya sendiri waktu itu. Nasi telah menjadi bubur. Ia tak dapat mengulang kembali kehidupannya yang telah lalu. Ketika cerita ini sampai ke tangan penulis, keberadaan Pak Didi dan istrinya telah tak terdengar lagi kabarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.